Halo guys, Feni di sini. Kali ini kita akan membahas materi tentang pendidikan klasik dan modern. Hmm, Pendidikan klasik dan modern. Bakalan seru nih. Yuk, simak langsung videonya. Secara etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan educatum, yang tersusun dari dua kata, yaitu e dan duku, di mana kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak, sedangkan duku berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Lalu apa sih hasil pendidikan? Hasil pendidikan berupa perubahan sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku dapat berupa penambahan keterampilan, pengetahuan, cara bersosialisasi, menerapkan aturan, tata krama, dan nilai-nilai. Di dalam pelaksanaan pendidikan, terdapat cara pandang berbagai ahli mengenai pendidikan yang berkembang dari zaman Romawi hingga zaman sekarang ini, sehingga muncullah beberapa pengelompokan aliran pendidikan yang secara umum dibedakan menjadi aliran klasik dan modern. Yang pertama ada aliran klasik. Nah, di aliran ini juga ada beberapa subbab bagiannya. Tepatnya ada 4 subbab. Apa saja itu? Yang pertama, aliran empirisme. Lalu yang kedua, aliran nativisme. Ketiga, aliran naturalisme. Dan yang keempat atau yang terakhir, aliran konvergensi. Langsung saja kita yang ke pertama, yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungannya, sedangkan pembawaan itu tidak penting. Salah satu tokoh yang mempopulerkan ajaran ini adalah John Locke. Lanjut yang kedua, aliran nativisme. Bertolak belakang dengan aliran empirisme, aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan yang kurang berpengaruh dalam perkembangan anak. Tokoh pencetus aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan itu harus dijauhkan dalam perkembangan anak, karena hal itu berarti dapat menjauhkan anak dari segala hal yang bersifat dibuat-buat. Menangani hal tersebut dapat dilakukan dengan membawa anak kembali ke alam untuk mempertahankan segalanya yang baik. Salah satu tokoh yang mencetuskan aliran ini adalah Gigi Rose. Yang terakhir, aliran konvergensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Salah satu tokoh pencetus aliran ini dan yang mempopulerkannya adalah William Stern. Nah, itu tadi penjelasan dari aliran klasik. Selanjutnya kita ke aliran modern. Aliran pendidikan modern ada banyak sekali jenisnya. Yang kita bahas kali ini adalah aliran pendidikan modern yang ada di Indonesia. Langsung saja, menurut Mudio Harjo,
Macam-macam aliran pendidikan modern di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada progresivisme, kedua esensialisme, ketiga dekonstruksionalisme, keempat perennialisme, dan yang kelima idealisme. Progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, child center, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher center, atau juga bahan pelajaran subject center. Tujuan dari aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Metode pendidikan dari aliran ini yaitu metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, dan metode penelitian ilmiah. Lanjut yang kedua, esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur. Tujuan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Dan metode pendidikan dalam aliran ini adalah pendidikan berpusat pada guru atau teacher center. Dan yang kedua, peserta didik dipaksa untuk belajar. Dan yang ketiga, latihan mental. Yang ketiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan aliran ini adalah membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Keempat, perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai tersebut. Tujuan aliran ini adalah mengharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin dan mental. Yang terakhir, atau yang kelima, idealisme. Pola pendidikan yang diajarkan aliran idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan dari masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Nah, itu tadi pembahasan tentang aliran pendidikan klasik dan modern. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. See you to the next video.